Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di segmen Detail Kecil, konten di mana gue mencari detail dalam suatu anime, mau itu detail visual, detail cerita, easter egg, dan berbagai macam referensi yang tersebar di dalam anime itu. Karena sadar nggak sadar, keberadaan detail-detail tadi bisa ngebuat kita lebih mengapresiasi anime tersebut. Nah, sesuai dengan request kalian, gue baru aja nonton anime Wotakoi dan berhasil menemukan semua, tanpa terkecuali, semua referensi dan easter egg yang muncul di sepanjang anime ini, yaitu 11 episode dan 3 episode OVA. So, kalau penasaran, klik dulu tombol like dan subscribe di channel ini, dan kalau sudah, mari kita mulai. Di awal episode 1, kita diperlihatkan Narumi yang baru saja bangun, dan di bagian atas kasurnya, terdapat sebuah boneka kelinci berwarna putih. Nah, kalau kalian sadar, bajunya boneka itu terlihat persis dengan bajunya Menma dari anime Anohana. Selanjutnya, ketika Narumi masuk ke dalam kereta, di sini terpampang dengan sangat jelas sebuah papan iklan dengan karakter Kato Megumi dari anime Saikano. Nah, buat yang gak tahu, anime Wotakoi rilis pada tahun 2018 dan papan iklan ini merupakan iklan untuk perilisan movie Saikano, yaitu Saikano Fine yang akan rilis pada tahun 2019. Dengan kata lain, anime Wotakoi membantu mengiklankan movie-nya Saikano. Lanjut, di beberapa kesempatan, kita seringkali diperlihatkan Hirotaka yang lagi main game di konsolnya. Nah, game yang Hirotaka mainkan adalah Monster Hunter Generation Ultimate versi Nintendo Switch. Next, ketika Narumi tahu kalau Hanako adalah seorang cosplayer, Narumi ngomong dalam hati kalau Hana pernah datang membeli bukunya dan di sini Hana lagi cosplay jadi karakter Date Masamune dari game Sengoku Basara. Masuk ke episode 2. Di awal episode, ketika Kabakura tahu kalau Hirotaka dan Narumi berpacaran, Hirotaka ngomong, dia selalu saja kabur bagaikan Pokemon legendaris. Kalimat ini sudah jelas merefer ke game Pokemon. Lalu, scene ketika Narumi malu dan perlahan-lahan ngintip ke arah mejanya Hirotaka merupakan scene yang mengambil referensi dari anime Evangelion, yaitu gaya ikoniknya Gendo dan ditemani dengan Fuyutsuki yang berdiri di sampingnya. Makanya setelah scene ini, Hanako menyebut Kabakura sebagai Fuyutsuki. Kemudian Narumi keluar dari dalam kantor dan dia dikejar oleh Hirotaka. Narumi pun memeluk Hirotaka hingga membuat Hirotaka malu dan ngomong kata Donghae. Donghae. Ini adalah kata yang digunakan ketika dua orang pasangan mengalami kemajuan dalam hubungan mereka. Setelah itu, kita diperlihatkan si Narumi dan Hanako yang lagi debat tentang perkara Best Girl, di mana Narumi berada di sisi Ayana Mirei dan Hanako berada di sisi Asuka. Nah, kedua nama tadi merupakan karakter di anime Evangelion. Selain itu, Hanako juga ngomong, kalau begitu, Krieg adalah apa yang akan kamu miliki. Kalimat ini merefer ke anime Hellsing, di mana kata Krieg berarti perang. Lanjut, ketika mereka berempat datang ke toko buku, buku pertama yang Hanako pegang adalah manga Mahotsukai no Yome volume 9, lalu buku yang Hirotaka pegang adalah manga Yuri Yuri volume 16. Kemudian kita diperlihatkan lift yang tertutup dan muncul dua gambar. Gambar sebelah kiri berasal dari manga Senpai ga Uzai dan gambar sebelah kanan berasal dari manga Koi Toyobu. Buku berikutnya yang Hirotaka pegang adalah manga Magical Senpai volume 4. Setelah itu kita diperlihatkan scene Hanako dan Narumi yang lagi belanja manga BL. Nah, buku yang Hanako pegang adalah manga berjudul Dakaretai Otoko. Lalu buku yang Narumi pegang adalah manga berjudul Teo. Di sebelahnya adalah manga Kimi wa Natsu no Naka, dan yang paling kanan adalah manga Tashiro-kun Kimeta Yatsuwa volume 1. Masuk ke episode 3, di episode ini kita diperlihatkan Hanako yang lagi cosplay jadi karakter Shokudai Kiri Mitsutada dari anime Touken Ranbu. Lalu setelah dari acara, Narumi singgah ke rumahnya Hirotaka dan muncul scene flashback mereka berdua yang lagi main game. Nah, di sini Hirotaka menyebutkan nama Didi dan Dixie yang adalah karakter dari game Donkey Kong. Kemudian kita diperlihatkan Narumi yang masuk ke dalam kamarnya Hirotaka dan terdapat banyak figur yang terpajang di lemarinya. Figur yang paling kanan adalah figur karakter Nogizaka Haruka dari anime Nogizaka Haruka no Himitsu. Lalu di sebelahnya adalah figur Kaede Nagase dari anime Negima. Di sebelahnya lagi adalah figur Kobeni Yonomori dari anime Mikakunin. Dan yang paling kanan adalah figur Yoshino Koiwai dari anime Masamune Kun no Revenge. Lalu di laci sebelah ada figur Kobeni lagi dari anime Mikakunin. Sebelah kanannya adalah figur Ayaka Yukihiro dari anime Negima. Di sebelahnya adalah figur Futaba Tae dari anime Masamune Kun no Revenge. Dan figur terakhir adalah figurnya Zange dari anime Kannagi. Setelah dari sini, Narumi ngebuka kotak yang ada di atas lemari dan isi kotak itu ternyata adalah kartu Yu-Gi-Oh! Lanjut ke episode 4, di awal episode Narumi dan Hirotaka lagi nonton anime Sailor Moon R. Dan setelah itu, Hirotaka menyebutkan judul Dragon Ball Z. Kemudian di pertengahan episode, Hanako memperlihatkan foto cosplaynya Kabakura kepada Narumi dan Hanako ngomong kalau dia mengurus segala macam perlengkapan untuk bisa mengambil foto itu hanya dalam semalam. Merespon perkataan itu, Narumi menyebutkan kata Gevani. Nah, kata Gevani merefer ke karakter bernama Gevani dari anime Death Note.
Alasan kenapa Narumi menyebutkan Gevani karena Hanako mampu mempersiapkan semua keperluan cosplay hanya dalam semalam, sama seperti Gevani dari anime Death Note yang mampu mereplika kematian Mikami hanya dalam semalam. Di saat yang bersamaan, Hirotaka bertanya cosplay apa yang Kabakura gunakan, dan Kabakura menjawab kalau dia cosplay menjadi Yudachi Kaitu yang adalah karakter dari game Kanchole. Lalu ketika mereka berempat sedang minum-minum, Hanako mabuk dan mulai bertengkar dengan Kabakura. Di sini Kabakura ngomong kalau dia suka karakter kecil dan imut seperti Ranka. Lalu Hanako pun keluar dan Kabakura ngomong, jadi menurutmu kau lebih mirip Cheryl? Nah, kedua nama ini yaitu Ranka Lee dan Cheryl Nome adalah dua karakter dari anime Macross Frontier. Masuk ke episode 5, ketika semua orang main di rumahnya Hirotaka, Kabakura ngomong ke Hirotaka, apa kau main game terus sepanjang weekend? Dan Hirotaka ngomong cumi-cumi. Mendengar hal itu, Narumi ngomong kalau dia juga ingin bermain game gadis cumi-cumi yang menginvasi dengan tintanya. Nah, perkataan Hirotaka merefer ke game Nintendo yaitu Splatoon yang seluruh karakternya adalah cumi-cumi. Tapi Narumi malah connect ke karakter dari anime Seriaku Ika Musume. Lanjut ke episode 6, ini adalah referensi yang paling bagus. Di awal episode, Hirotaka dan Narumi lupa bawa payung dan mereka nggak bisa pulang karena hujan. Lalu Narumi ngomong, suara ketika jatuh cinta atau the sound of falling in love. Dan Hirotaka membalas, melt. 恋に落ちる音なんてなかった。メルト。 Nah, kalimat ini merefer ke salah satu lirik dari lagunya Supercell yang dinyanyikan Hatsune Miku, yaitu Melt. Lagu ini bercerita tentang dua orang pasangan yang saling berbagi payung ketika hujan deras. Tapi karena di sini Narumi dan Hirotaka lupa bawa payung, jadinya mereka berdua tidak bisa berbagi payung. Makanya Narumi ngomong kalau the sound of falling in love itu tidak nyata. Beberapa saat kemudian, Kabakura datang dan memberikan payungnya kepada mereka berdua. Di sini Kabakura ngomong kalau dia ingin membeli Evangelion Ichiban Kuji yang adalah figurnya Evangelion. Lalu ketika Hanako dan Kabakura kencan makan malam, Hanako membelikan Nendoroid Akari Akaza dari anime Yuri Yuri untuk Kabakura. Masuk ke episode 8, di awal episode kita diperlihatkan cuaca yang sedang badai dan Narumi ngomong, hari ini anginnya bermasalah ya, atau kalau bahasa Inggrisnya, the wind is troubled today. 風が騒がしいな。 Nah, kalimat ini diambil dari anime Danshi Kokosei no Nichijou ketika ada perempuan yang datang dan Hidenori bingung mau ngomong apa. 今日は風が騒がしいな。いや、なんか死にたくなってきた。 Masuk ke episode 9. Di awal kencannya Narumi dan Hirotaka, di sini Narumi sempat memperlihatkan dua macam ekspresi. Ekspresi pertama merefer ke anime Akagi dan ekspresi kedua merefer ke anime Jojo. Selanjutnya, Narumi ngomong kalau dia harus mengganti gantungan kunci dan juga wallpapernya ketika dia berpacaran dengan mantan pacarnya. Nah, gantungan kunci dan wallpaper yang muncul di sini adalah karakter Kashu Kiyomitsu dari anime Touken Ranbu. Lalu ketika mereka berdua lagi ngantri, Hirotaka ngeluarin HP-nya dan ngomong Blissey yang adalah salah satu nama Pokemon. Ngelihat hal itu, Narumi ngomong kalau hanya para otaku yang masih main game Pokemon Go sampai sekarang. Nah, kalimat ini merefer ke kondisi Pokemon Go yang sempat viral dan ramai banget pada tahun 2016 dan 2017. Tapi masuk tahun 2018, popularitas game ini mulai redup dan semakin jarang dibicarakan. Makanya Narumi ngomong kalimat tadi kalau hanya otaku yang masih mau main game itu sampai sekarang. Dan akhirnya masuk ke episode terakhir, di dalam kamarnya Kabakura, kita diperlihatkan 3 poster yang terpajang, yaitu poster anime Ero Manga Sensei, poster anime Seikano, dan poster manga Wataten. Kemudian kita diperlihatkan Hanako yang lagi baca manga BL, yaitu manga berjudul Hitorijime My Hero. Dan kita diperlihatkan Kabakura yang lagi baca manga Wataten volume 2. Di sini juga Hanako ngomong kalau Kabakura suka dengan anime Cardcaptor Sakura. Lalu di bagian akhir episode, mereka berempat menyebutkan nama karakter 2D yang merupakan cinta pertama mereka. Nah, di sini disebutkan 4 nama, yaitu Yuki Amami yang setelah gue cari tahu sepertinya adalah karakter dari game dewasa berjudul Majoko Mama. Lalu Doi Sensei adalah sebutan untuk karakter Doi Hansuke dari anime Nintama Rantaro. Dan terakhir adalah Kyoko Otonashi dari anime Maison Ikoku dan Nakoruru dari game Samurai Shodown yang mana karakter ini juga punya versi anime dengan judul Nakoruru juga. Sekarang mari kita masuk ke easter egg yang ada di versi OVA-nya. Di OVA pertama hanya ada satu easter egg, yaitu gantungan kunci yang ingin Kabakura beli adalah karakter Kannagi dan Zange dari anime Kannagi. Lalu di OVA kedua muncul 3 poster yang tertempel, yaitu poster Yuri Yuri, poster Saikano Movie, dan posternya Senpai Ga Uzai. Nah, kalau kalian notice, poster Saikano Movie di OVA 2 berbeda dengan poster Saikano Movie yang muncul di episode 1 dan 2. Ini karena Wotakoi rilis di tahun 2018 dan Saikano Movie rilis di tahun 2019. Tapi OVA keduanya baru rilis di tahun 2020. Makanya posternya berubah karena movie Saikano sudah rilis duluan ketika OVA kedua Wotakoi dirilis.
Dan terakhir, OVA ketiga. Di pertengahan episode, kita diperlihatkan Narumi yang lagi gacha di game Fate Grand Order. Lalu di akhir episode, gantungan kunci yang muncul di scene ini kemungkinan adalah karakter Otoya dari anime Utano Prince sama. Dan di scene ini, Hanako cowok lagi cosplay jadi karakter Brunhilda dari game Fate Grand Order. Nah, itu tadi semua easter egg dan referensi yang berhasil gue temukan setelah nonton anime Wotakoi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Karena ketika video ini dibuat masih tidak ada petualangan Mantite dan juga Saweria, so gue ucapkan terima kasih aja buat semua yang udah donasi dan gabung jadi membership sampai saat ini. Thanks a lot and bye-bye.